dipersembahkan oleh Pemirsa, ngomong-ngomong soal PAD alias pendapatan asli daerah, ini merupakan pilar yang penting ya dalam pembiayaan suatu pembangunan daerah terutama di Jawa Timur. Nah, semakin optimal PAD harapannya adalah semakin masyarakatnya juga sejahtera gitu dan juga bisa semakin mandiri kebijakan fiskal yang kita punya. Jadi masyarakat juga akan semakin menerima manfaatnya begitu pemirsa. Nah, lantas ini bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan mitranya yaitu DPRD Jawa Timur untuk terus meningkatkan optimalisasi PAD di Jawa Timur. Kita akan bahas secara mendetail begitu ya bersama dengan Bapak Mahrus selaku anggota Komisi C DPRD Jawa Timur untuk fraksi Gerindra, Dapil Probolinggo dan Pasuruan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Baik, Pak, ini Komisi C membidangi permasalahan mengenai PAD begitu Pak ya, pendapatan asli daerah Jawa Timur. Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa TV9 begitu Pak, PAD ini meliputi apa aja sih Pak di Jawa Timur ini? Oke, terima kasih Mbak. Salam kenal ini kepada Iya. pemirsa semua. Eh, Kita di Komisi C Mbak fokus membidangi keuangan. Keuangan itu ada soal fokus kita memang meningkatkan pendapatan asli daerah. Nah, tapi juga kita bicara aset, bicara perpajakan, juga bicara investasi. Karenanya mitra kerja Komisi C itu satu Bapenda, kemudian BPKAD dan DPM TSP, bagian investasi. Nah, kemudian terkait PAD, pendapatan asli daerah, pemerintah Provinsi Jawa Timur ya dalam membiayai pemerintahan itu kan kita punya APBD Mbak, anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, kita dapat mana dalam membiayai daerah ini, provinsi ini? Nah, secara umum kan kita punya yang namanya PAD, kemudian kita punya yang namanya dana dari pusat, dana transfer baik DAK, DAU maupun dana bagi hasil. Nah, khusus yang PAD ini alhamdulillah pemerintah Provinsi Jawa Timur ini termasuk yang kita punya PAD yang lumayan besar Mbak. Sebagai gambaran dari tahun 2024 kemarin dari 33 ya di target APBD, walaupun ini melampaui, kita dapat 35 triliun dari 33 pendapatan daerah, di angka 23 itu adalah PAD, 10 triliunnya itu dana transfer. Jadi kemarin kalau ada yang bilang ketergantungan APBD Jatim kepada transfer sangat tinggi, nggak sama, justru nggak. 70% pembiayaan APBD Jawa Timur adalah dihasilkan dari PAD, sehingga kita memiliki keleluasaan di dalam penganggaran. Ini, nah, dari mana PAD itu? Nah, PAD ini kan satu dari sektor pajak, Mbak. Pajak provinsi. Nah, penting ini, pajak provinsi itu ada 5. Nah, ada pajak kendaraan bermotor, ada BBNKB, bea balik nama. Jadi kalau kita beli mobil, beli motor, itu ada pajaknya Mbak. Nah, itu pajak provinsi. Kemudian ada pajak BBM Mbak. Jadi setiap bahan bakar, bensin yang kita beli, itu ada pajaknya, masuk ke kita. Kemudian ada pajak cukai, pajak rokok. Bukan cukai, cukai kan pusat. Pajak rokok. Nah, kemudian ada istilahnya pajak PAP, pajak air permukaan. Nah, dari pajak itu PAD kita dari sektor pajak ini berkontribusi sekitar 19 triliun atau 82% dari PAD kita. Nah, ini kemudian ada lagi PAD kita dari sektor BUMD. Nah, ini yang bisa kita elaborasi nanti ini. Menarik ini kalau BUMD ini. Tapi secara umum memang BUMD hanya berkontribusi pada PAD itu hanya 2,1%, Mbak. Jadi pada 2024 kemarin
total dividen yang disetor oleh BUMD kita, ada 8 BUMD, itu hanya sekitar 473, ya sekitar 470 miliar. Nah, terbilang kecil. Ya, Ini hanya berarti 2,1 dari total PAD. Iya. Nah, kemudian juga ada beberapa dari retribusi, dari beberapa juga sumber ya. Nah, tetapi memang betul ketergantungan kita kepada pajak itu sangat besar, karena itu 82%, Mbak, dari PAD kita dari sektor itu. Nah, kira-kira itulah. Sumber-sumber dari PAD begitu Pak Ya. ya di Jawa Timur. Baik pemirsa dan juga Pak Bahrus, mungkin nggak sih sebenarnya bahwa kita itu bisa mandiri secara fiskal begitu Pak, bersumber dari APBD dan bersumber dari PAD yang kita punya begitu Pak, tidak lagi mendapatkan transferan dari APBN atau dari pusat Pak. Struktur APBD memang mengharuskan ya, karena dana yang dari pusat itu juga adalah bagian dana yang dipajak yang disetorkan oleh masyarakat Jawa Timur, yang itu memang menjadi hak kita, Mbak. Cuma ketika itu adalah dana transfer, kita nggak leluasa untuk mengalokasikannya karena sudah ada aturan-aturannya. Yeah. Nah, kalau kita punya PAD yang besar, ini kita di daerah bisa leluasa, Mbak. Mau digunakan untuk apa? Tergantung kita. Wong kita yang punya uang. Yeah. Nah, kalau dana transfer memang udah ada peruntukannya pos-posnya, sendiri. Itu. Jadi bukan soal kita dapat dana transfer atau enggak, tetapi bagaimana kita meningkatkan pendapatan asli daerah kita ini. Ya, yang alhamdulillah ini perlu diapresiasi ini. Jawa Timur ini kemarin dari target pendapatan 33 triliun itu mencapai 35 sekian triliun, di 112%, Mbak, melampaui target. Jadi kita patut berbangga ini, masyarakat Jawa Timur ini. Untuk berikutnya target dari PAD Jawa Timur ini berapa Pak? Nah, untuk tahun 2025 ini Mbak, memang ada pengurangan, Mbak. Targetnya? Justru menurun. Bukan karena apa, tapi karena ada satu penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 22 HKPD, Hubungan Keuangan Pusat Daerah. Yang di situ ada satu pasal yang tanda kutip merugikan provinsi, yaitu soal pajak kendaraan bermotor. Yang ini memang pajak paling besar bagi provinsi. Nah, tahun 2025 ini konsekuensi dari penerapan undang-undang itu adalah bagi hasilnya berubah, Mbak. Jadi kalau dulu 24 ke belakang, ke bawah itu kita bayar pajak kendaraan bermotor, kita beli mobil, beli motor, itu pajaknya semua masuk ke provinsi, Mbak. Semua masuk ke provinsi, kemudian nanti terkumpul 70% provinsi, 30% kota kabupaten secara merata. Nah, dengan penerapan undang-undang HKPD ini kebalik sekarang, Mbak. Justru kita bayar pajak kendaraan bermotor, 66% masuk ke kasnya kota kabupaten, langsung, tidak mampir di provinsi. 34%-nya baru masuk ke kas provinsi. Bayangkan dulu 70, sekarang dapat 34. Sehingga loss anggaran potensi yang loss dari sektor ini kita hilang sekitar 4 triliun lebih, Mbak. Wah, sehingga misalnya APBD kita untuk tahun 2025 ini turun kita menjadi 28 triliun, Mbak. Kemarin kita 33. Jadi ini bukan karena apa? Karena memang imbas dari penerapan undang-undang itu, sehingga sektor pajak kendaraan bermotor yang ini memang tumpuan provinsi nih, itu kita hilang 4 triliun lebih, Pak, dari situ. Oke, artinya berarti kita harus cari celah yang lain begitu Pak ya, biar PAD-nya itu semakin meningkat, karena memang ada tantangan baru di tahun 2025, yaitu pemberlakuan Undang-Undang HKPD Nomor 1 Tahun 2022 begitu Pak. Nah, itu artinya apakah sektor-sektor lain seperti mungkin retribusi, BUMD, kemudian sektor-sektor PAD lain yang bernyumbang PAD tadi juga perlu dioptimalkan lagi nih, dan bagaimana cara Komisi C untuk mengoptimalkan itu, Pak? Ya,
ini memang kondisi ini memaksa kami untuk kerja keras, sehingga bagaimana loss 4 triliun ini ya bisa tertutupi, walaupun nggak semua, nggak mungkin kalau semua Mbak. Tapi paling nggak kita ingin betul-betul memaksimalkan dari sektor lain, terutama BUMD Mbak. BUMD ini yang antara aset, modal yang kita kasihkan dengan dividennya kita anggap memang terlalu kecil Mbak. Kemudian dari sektor pajak, kalau pajak memang kita nggak bisa mengembangkan jenis pajaknya, tapi mengoptimalisasi dari pajak provinsi yang memang amanat undang-undang itu. Karena kalau bicara pajak, ini aturannya dari pusat Mbak, kita nggak bisa bikin pajak sendiri. Nah, beda dengan retribusi. Kalau retribusi ini kita bisa meluaskan cakupan apa yang bisa kita tarik retribusi. Nah, termasuk angka-angkanya, berapa-berapanya itu kalau retribusi bisa Mbak. Tapi kalau pajak nggak bisa. Pajak itu ya yang bisa kita lakukan mengoptimalisasikan bagaimana wajib pajak itu bisa tambah meningkat. Kemudian yang kemarin mungkin data-data misalnya kendaraan bermotor banyak belum terdata, kita data sehingga bisa meningkat Mbak. Ya, jadi memang kita betul-betul kerja keras ini Mbak. Kerja keras supaya tadi PAD kita bisa bertambah. Baik, ini saya juga mendengar kabar di pemberitaan begitu Pak ya, bahwa BUMD ini sedang tidak baik-baik saja. BUMD di Jawa Timur begitu Pak ya. Tapi mungkin kita akan bahas nanti gitu. Tapi melihat kondisi BUMD Jawa Timur yang tidak baik-baik saja, kemudian juga ada pemberlakuan undang-undang HKPT tadi Pak. Itu kan artinya tantangannya semakin besar juga ya bagi Komisi C gitu. Nah, kenapa tidak berfokus pada ini aja Pak? Pengelolaan aset di Jawa Timur yang juga masih banyak begitu Pak, yang mungkin belum optimal juga. Ya, bicara barang BMD Mbak ya, barang milik daerah atau aset, ini tambah rumit Mbak. Kita Komisi C memang belum menyentuh ini. Kita memang kemarin meminta betul data aset milik Pemprov. Jadi kita setelah ini memang akan betul-betul konsen bagaimana aset-aset milik Pemprov itu satu tidak hilang, ya, yang kedua bagaimana bisa bermanfaat, bisa menghasilkan PAD, atau paling tidak kalau enggak bisa bermanfaat yang penting. Tapi ini memang nanti Mbak pelan-pelan begitu ya Pak ya. Pelan-pelan. Yang sekarang kita garap betul ini adalah soal BUMD ini Mbak. Cuma tadi mohon maaf Mbak, saya kok kurang sepakat kalau yang mana tuh Pak? Dianggap sedang tidak baik-baik saja. Nah, kita kan punya 8 Mbak, 8 BUMD. Yang satu bagus Mbak, Bank Jatim lepas dari segala hal yang mengiringinya, tetapi dari segi dia nyetor dividen 420 miliar itu bagus Mbak, sangat bagus. Itu 20% dari penyertaan modal kita Mbak. Kemudian ada Jamkrida, ada PJU Petrogas Jatim Utama, ini menurut kita masih bagus lah, walaupun nggak bagus-bagus amat, ya. Nah, memang ya, ada 3 yang ini menjadi keprihatinan kita. Ya kita sebut saja ada PWU, ya, dengan segala anak perusahaannya itu, karena paling nggak kita menilainya dari dividen yang disetor, waduh kecil Mbak, masa cuma 1 M gitu, padahal aset penyertaan modal kita ratusan miliar. Ya, nggak sesuai dengan keluar sama masuknya tidak sesuai begitu ya Pak ya? Iya, antara modal yang kita kasihkan Mbak, kalau kita berinvestasi katakan, itu kan kita nggak usah ribet Pak, kita taruh uang depositkan di satu bank, paling nggak kita dapat 5% Mbak 1 tahun. Nah ini enggak, ini ada yang nggak nyampe 1% Mbak, 0, sekian persen cuma dividen yang disetor. Nah ini menurut kita memang ada diurai satu-satu Mbak. Nanti kita lihat memang, dan pada akhirnya sebatas kewenangan kita memang nanti kita akan rekomendasikan kepada Ibu, kepada eksekutif yang memang nggak bisa dipertahankan, wis udah mau apa itu daripada jadi beban. Ya, betul. Walaupun gini Mbak, mohon maaf ini, ada satu anak perusahaan BUMD itu minta kalau mau sehat dia butuh 40 miliar. Tapi kalau mau dibubarkan dia butuh 70 miliar Mbak. Lebih banyak. Lebih banyak.
Sehingga ini justru merepotkan kita. Kenapa? Karena untuk pesangon, untuk ini itu. Betul, betul, betul. Ya, sehingga untuk membubarkan juga butuh kajian, Mbak. Oke, Ya. baik. Pak, ini mungkin masyarakat di Jawa Timur juga mungkin perlu paham sebenarnya PAD ini larinya kemana aja sih, Pak? Pendapatan asli daerah di Jawa Timur ini peruntukannya kepada masyarakat ini seperti apa sih, Pak? Masyarakat juga butuh tahu ini sepertinya, Pak. Ya, artinya PAD kita yang khususnya yang sumbernya adalah dari pajak yang masyarakat Jawa Timur bayarkan, khususnya pajak kendaraan bermotor, Mbak. Karena hampir semua masyarakat pasti bayar pajak kendaraan bermotor. Pasti bertanya-tanya, saya bayar pajak ini apa gunanya? Betul. Dapat apa kita ini? Nah, bisa kita sampaikan bahwa pajak yang masyarakat itu berikan itu digunakan untuk pelayanan publik, Mbak. Jadi semua pelayanan publik itu memakai dana itu, termasuk perbaikan jalan, ya, jalan provinsi, ya, kemudian hal-hal yang terkait dengan semua, termasuk di kesehatan, di pendidikan. Pemprov Jawa Timur banyak memberikan anggaran-anggaran di sektor itu. Itu dibiayai dari pajak yang masyarakat bayarkan. Sehingga kalau bertanya apa manfaat yang didapat oleh masyarakat, ya pelayanan publik ini. Kemudian fasilitas-fasilitas publik terutama jalan. Dan ini perlu disadarkan juga, Mbak. Itu ada masing-masing tanggung jawab, khusus jalan loh, Mbak. Yeah. Ada jalan kabupaten, itu tanggung jawab kabupaten. Ada jalan provinsi, itu tanggung jawab provinsi. Jangan semuanya gubernur, Mbak. Ini mana gubernurnya, kan enggak karena mungkin masyarakat juga belum paham begitu, Pak, ya. Lokasi-lokasi jalan mana saja yang milik pemerintah daerah, milik pemerintah provinsi dan pusat begitu, Pak. Nah, nanti kita bicarakan ketika pendalaman bab aset lagi. Nah, siap-siap. Tapi sejauh ini pemerintah Provinsi Jawa Timur saya rasa juga sudah melakukan inovasi banyak loh, Pak, terhadap peningkatan pendapatan asli daerah ini, Pak. Nah, sejauh ini kalau evaluasi dari jenengan seperti apa, Pak? Ya, paling tidak kita normatif melihatnya dari target yang disepakati, Mbak. Bahwa target sudah terlampaui, kemudian dari sumber-sumber PAD yang memang menjadi kewenangan kita itu sudah terlampaui. Saya kira ini sudah bagus, bahwa ini kita harus lebih kreatif lagi untuk menggali sumber-sumber PAD, khususnya dari retribusi, Mbak. Itu ya memang ini terus kita lakukan, Mbak. Baik. Kemudian ini ada beberapa macam begitu, Pak, cara untuk meningkatkan PAD Jawa Timur untuk dioptimalisasi lagi. Tadi kan sudah dibahas mengenai pajak karena memang dia berkontribusi paling besar begitu, Pak, ya, di Jawa Timur. Lalu ada BUMD yang kinerja dan kerjanya sedang digenjot juga oleh Komisi C DPRD Jawa Timur. Terus juga ada retribusi pengelolaan aset. Tadi kita sudah sempat singgung sedikit soal pengelolaan aset. Bagaimana kemudian dengan retribusi, Pak? Ya, retribusi ini kan satu istilahnya bedanya dengan pajak, Mbak, ya. Jadi kalau retribusi itu memang kewajiban yang dibebankan kepada perorangan atau lembaga yang dia memang mendapat manfaat langsung, Mbak, dari dia bayar itu. Kalau bayar pajak kan nggak langsung, Mbak. Saya sudah bayar kok jalan di rumah masih jelek, misalnya. Itu kan memang beda. Tapi kalau retribusi, retribusi ada retribusi umum, Mbak. Ada retribusi perizinan. Ya, nah dari sektor ini lumayan, Mbak. Jadi termasuk kembali ke bab aset, aset-aset yang menjadi milik Pemprov di semua OPD itu juga menjadi PAD, Pak, dari kita tadi retribusi. Contoh, dinas-dinas itu kan punya banyak gedung, nah itu kita sewakan, atau punya lapangan renang, masuk itu ada retribusi. Nah ini menyumbang, Mbak, 13% dari PAD. Itu loh, memang besar, lumayan, ya.
Ya, jadi kembali ke tadi, khusus retribusi ini memang kita bisa betul-betul bisa dimaksimalkan, Mbak, nanti. Ya, termasuk retribusi terhadap aset-aset. Ya, hanya kita terus terang belum, Mbak, belum menyentuh ke bab ini. Ya. Baik, baik. Pak, dengar-dengar Komisi C DPRD Jawa Timur ini lagi intens untuk rapat-rapat terus nih Pak, rapat komisi. Boleh disampaikan ke pemirsa nih Pak, selama rapat komisi ini apa saja yang dibahas sih Pak sebenarnya Pak, yang jadi fokus belakangan? Ya, ini memang Komisi C ini kalau rapat itu Mbak, sampai malam kadang, Mbak, ya. Maraton ini. Iya. Ya, memang kita ini komisi suruh cari uang, Mbak. C ya Pak ya, cari C, uang. ya. Kalau yang lain itu kan menghabiskan uang, Mbak, untuk agar. Iya, iya, iya. Nah, kita tentu rapat sesuai tupoksi, Mbak. Kita, misalnya saya datang ke sini baru datang dari Jakarta juga, kunjungan Komisi C. Kita membahas tentang perubahan Perda tentang BUMD, Mbak. Perda nomor 8 tahun 2019 itu atas usulan eksekutif akan ada perubahan, Mbak. Yang semangatnya adalah bagaimana menguatkan pengawasan dari pihak legislatif, khususnya Komisi C. Jadi nanti kita kawal dari awal, Mbak. Misalnya dari soal pengangkatan direksi, kita ingin masuk di pansel, merekomendasikan salah satu tim independen dalam pansel itu adalah hasil rekomendasi dari Komisi C misalnya. Cuma ini sedang didiskusikan, digodok bagaimana kita ini nggak melompat pagar, Mbak. Kita nggak melampaui kewenangan. Ya, karena memang BUMD ini menurut PP 54 memang ini adalah domainnya eksekutif. Tapi tetap ya alhamdulillah eksekutif ini mengakomodir, mendengar keingin dari kita Komisi C. Kita ingin tidak ada maksud apa-apa, Mbak. Kita pengen betul ada pengawasan dari awal. Jangan kita ini disambati tok, gitu loh. Kita nggak tahu orangnya, tiba-tiba disambati tok itu, Mbak. Nah, ini kita sedang bagaimana bulan Juni ini Raperda BUMD ini sudah bisa selesai. Yang tadi semangatnya adalah menguatkan peran DPRD dalam pengawasan, Mbak. Karena memang pada titik ini lemah kita. Ya, ya. Baik Pak. Bicara lagi soal PAD ini sebenarnya kan juga penyumbangnya ini banyak. Meskipun yang besar itu pajak, BUMD juga lagi menjadi perbincangan begitu ya pemirsa. Dan kemudian retribusi juga bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tapi ternyata ada sumber PAD lain yaitu PAD pariwisata begitu Pak, yang berasal dari pariwisata. Kita melihat Jawa Timur ini begitu luas sekali Pak terhadap sumber daya alamnya banyak sekali. Kita punya pantai utara, pantai selatannya juga cantik-cantik begitu Pak. Ini PAD dari sumber pariwisata. Apakah Komisi C ini kemudian tergelitik Pak untuk bisa mengoptimalkannya dari situ? Ya harus dipahami, Mbak, untuk pariwisata itu lebih menjadi domainnya kota kabupaten, Mbak. Dan itu pun nanti saya kira nggak banyak, Mbak, kalau dari pariwisata. Dari retribusi berapa sih? Nah, yang kita ingin sebenarnya ketika berbicara pariwisata adalah efek domino atau multi efek playernya itu, Mbak, yang kita harapkan. Artinya kalau PAD langsung dari pariwisata kecil, Mbak, kecil, dan itu rata-rata milik kota kabupaten. Tetapi dengan membangun pariwisata, kita benahi infrastrukturnya, jalan-jalannya, fasilitas-fasilitasnya, kita harapkan di situ nanti akan ada geliat ekonomi, Mbak. Nanti penginapan, perhotelan akan desa wisata itu ya Pak ya. Kemudian UMKM dengan banyaknya wisatawan, itu yang lebih kita harapkan ketika bicara pariwisata. Kalau pariwisata untuk PAD kecil, Mbak. Ya, kita membangun di situ untuk tadi bagaimana menumbuhkan sektor-sektor yang lain, Mbak. Sektor UMKM, sektor travel, penginapan, sehingga bisa hidup ini ekonomi ini. Iya. Berarti selaras juga dengan yang disampaikan sama DPM PTSP Jawa Timur ya Pak. Kemarin tuh sempat ngobrol sama kepala dinas dari PTM PTSP begitu Pak Jawa Timur yang bilang
Ibu, kenapa kalau misalkan kita menggiring investor-investor asing itu ke wisata, kan wisata di Jawa Timur banyak banget, kecil Mbak. Mungkin bagus begitu ya, kayak wah wisata, ada wisata alam, ada pasir Ya, putih dan lain sebagainya. Tapi ternyata balik modalnya itu lama dan value-nya tuh kecil begitu. iya kalau kalau targetnya PAD ya rugi Mbak. Hmm, Tapi hmm, kalau hmm. targetnya bagaimana ini kemudian sektor-sektor lain, terutama sektor UMKM Mbak. Hmm. Ya, karena bicara UMKM ini kan harus ada uang Mbak, ada orang datang. Kalau enggak siapa yang mau beli gitu. Ya, Siapa? ya, benar-benar. Makanya eh, tadi ya untuk sektor pariwisata apalagi lebih banyak itu menjadi domainnya kota kabupaten Mbak. Berarti Jawa Timur sendiri tuh lebih support terhadap fasilitas umum seperti jalannya, Ya, aksesnya, begitu ya aksesnya Pak? benar, Untuk menunjang pariwisata di kabupaten kota di Jawa Timur begitu benar. Pak? Oke, ini pemirsa peruntukannya ya. Ya, Jadi salah jelas nih, satunya. salah satunya adalah untuk itu, untuk fasilitas umum nih. Kemudian balik lagi Pak terkait dengan aset ini, kan kalau kita tahu ya, ternyata Provinsi Jawa Timur punya sekitar 4.600-an aset tanah, dan kemudian ternyata yang sudah bersertifikat itu baru 3.500-an. Sisanya ada 1.000-an yang belum. Apakah nantinya akan mengarah ke sana Pak, disertifikasi kemudian dilegalisasi yang sisanya tersebut biar lebih optimal lagi begitu Pak PAD-nya? Ya, ini memang menjadi konsen kita bersama Mhm. Mbak, bagaimana eh, aset-aset milik Pemprov ini bisa aman. Karena ada di beberapa tempat Mbak, ini sudah, misalnya ada satu kasus Mbak, Mhm. itu kita membangun sekolah di situ Pemprov, SMA di satu kabupaten, sudah turun-menurun, sudah lama di situ, puluhan tahun. Eh, Kemudian tiba-tiba ada orang yang mengaku ahli waris dari Nah, pemilik tanah itu mengklaim bahwa itu adalah tanah buyutnya. Dulu buyut saya ngasih karena kaya, sekarang saya miskin. oke. Jadi ini, dan kita apesnya Mbak, kalah kita. Provinsi Jawa Timur kalah Pak. Kalah. Kok bisa Pak? Nah, karena memang mungkin kita lemah pada tadi Mbak, pada bagaimana menginventarisir dan memastikan legalitas dari aset-aset itu. Dan ini kalau tidak segera kita Mhm. amankan, ini bisa saja kasus-kasus serupa akan terjadi gitu loh. Wah, ini jadi concern dari Komisi C juga berarti ya Pak ya? Ya, kita memang mendesak betul kepada BPKAD selaku yang dinas yang mengelola aset ini, bagaimana ya paling enggak semua aset yang memang menjadi milik Pemprov ini segera diinventarisir, yang belum ada legalitasnya segera diurus sehingga aman, kemudian nanti baru kita bicara pemanfaatan Mbak. Iya, iya. Ya. Kalau misalkan dimanfaatkan dengan baik dan benar juga nantinya bisa berkontribusi terhadap apa yang ada di Jawa Timur kalau disewa-sewakan ke swasta Benar begitu Mbak. Pak ya? Ya, dan ini potensinya juga sangat besar Mbak. Mhm, mhm, Aset kita luar biasa banyak Mbak. mhm. Ya, hanya ini ya sekali lagi saya pribadi memang belum menyentuh ke sana ini Mbak. Mhm. Anunya. Pelan-pelan nih Pak ya, seperti yang Ya, disampaikan oleh Pak Mahrus tadi, pelan-pelan dulu pemirsa. Ini banyak sekali memang PR dari Komisi C DPRD Jawa Timur terkait dengan, sepertinya yang saya highlight ini dua yang menjadi apa ya, tantangan dari Komisi C, yaitu Undang-Undang HKPD tadi untuk meningkatkan 4T yang hilang itu. ya benar Mbak. Kemudian yang kedua adalah kinerja dan juga kerja BUMD yang sedang digodok supaya lebih optimal lagi begitu ya. Nah, kemudian Pak, terkait dengan pengelolaan pendapatan asli daerah ini bisa dioptimalkan dengan cara mungkin salah satunya adalah kerjasama dengan swasta Pak. Nah, itu gimana Pak? Gambarannya di Jawa Timur, apakah sudah mulai ditingkatkan kerjasama-kerjasama dengan swasta itu Pak? Ya, khususnya pada sektor pajak kendaraan bermotor Mbak, kita tahu memang eh, tingkat kesadaran ini kan masih banyak yang nggak bayar Mbak. Nah, bagaimana supaya ini masyarakat ini bayar? Maka kita memang mendesak kepada Bapenda, Mhm, bagaimana orang bayar pajak itu dibuat semudah mungkin. mhm. Jadi bagaimana orang nggak usah ngantri, nggak usah ini kesannya kadang ada orang mau bayar pajak, sudah keluar uang,
masih dipersulit. Sehingga males wis tau sama aja lah kayak Madura nih Mbak yo. Ya. Tau sama aja lah sengkah. Si antri kadang mohon maaf ada hal-hal nggak penting dipersulit. Nah, sehingga ini yang kita dorong betul Bapenda untuk membuat inovasi-inovasi bagaimana orang bayar pajak itu bisa mudah semudah-mudahnya tanpa menghilangkan akuntabilitas. Itu tetap nomor satu Mbak. Jadi misalnya sekarang sudah banyak sebenarnya yang dilakukan Bapenda. Jadi ada samsat keliling. Kita sekarang kalau membayar sudah tidak harus antri kalau membayar pajaknya Mbak. Kalau ganti plat memang masih harus ke samsat. Tapi kita dorong karena kemarin kita ke Jogja itu ternyata untuk ganti plat pun sudah ada yang keliling Mbak. Jadi bayar langsung dapat apa itu STNK-nya itu langsung dapat platnya di satu tempat langsung. Lebih mudah jadi ya Pak ya. Kita di sini kadang nunggu Mbak 3 bulan, 4 bulan. Betul, betul. Yang habis kertasnya lah. Nah ini yang kita dorong betul bagaimana karena nanti ketika ini kita mudahkan, otomatis orang akan semangat bayar pajak, juga akan meningkatkan PAD, Mbak. Ya. Nah, pada inilah yang kita lakukan. Baik, terkait dengan pemutihan pajak nih Pak, evaluasinya seperti apa Pak di Jawa Timur? Apakah akan terus digalakan karena sepertinya bagus sekali begitu respon dari masyarakat terkait dengan pemutihan pajak nih Pak? Ya, ini kan program yang sudah rutin sebenarnya Mbak, sama Gubernur sudah diberikan sebagai bentuk kita ingin meringankan kewajiban masyarakat, tapi dan juga ingin ya lebih meningkatkan persentase tingkat kesadaran orang bayar pajak. Karena di Jawa Timur ini rata-rata Mbak orang yang nggak bayar pajak itu sekitar 15% Mbak. Jadi yang nggak bayar pajak kendaraan bermotor itu sekitar 15. Dari 100 orang berarti ada 15 Mbak. Nah, ya banyak hal lah. Ya banyak hal. Ada yang memang nakal, Mbak. Ada yang tadi mau bayar tapi kok dipersulit, nggak bayar wis sekalian. Gitu. Ada yang memang secara ekonomi mereka nggak mampu, Mbak. Jadi 15% ini macam-macam. Nah, karenanya salah satu ikhtiar Gubernur adalah supaya mendorong orang bayar, ya ini ada pemutihan. Baik, baik. Ini potensi pajak yang hilang 4T ini kemudian digenjot lagi oleh Komisi C DPRD Jawa Timur. Berarti apakah nanti akan ada optimalisasi di pajak sendiri, Pak? Akan apa ya? Kalau kemarin itu kita di balik layar pernah ngobrol terkait dengan pemanfaatan pajak dari sektor rokok tadi. Yeah. Nah, kemudian dari sektor BBM. Nah, itu seperti apa, Pak? Kemudian bisa digali biar bisa menutupi 4T yang hilang tadi. Ya, sekedar angka-angka Mbak ya. Jadi dari sektor pajak ini kan saya sampaikan tadi, ini 82% PAD kita, 23 triliun itu kan dari sektor pajak. Nah, pajak provinsi itu kita bisa sampaikan Mbak, bahwa 60% itu pajak itu adalah dari sektor kendaraan bermotor, baik itu PKB maupun BBNKB. Nah, kalau untuk pajak rokok itu udah Mbak, problem kita kalau di pajak rokok adalah kita memerangi rokok ilegal. Nah ini yang memang ini sebenarnya luar biasa Mbak. Di rokok ilegal ini bisa jadi pembahasan tersendiri nanti. Ini ada yang sampai bilang ini narkoba legal, Mbak. Itu. Karena ternyata banyak sekali masyarakat di Jawa Timur terutama ya Pak ya, yang memproduksi rokok tapi tidak dilaporkan begitu Pak ya. Nah ini satu memang itu melanggar peraturan Mbak, dan itu juga sangat merugikan kita. Karena dari sektor rokok Mbak, pajak rokok bisa kita cek di APBD 24 itu kita dapat sekitar 3 triliun Mbak. Wow. Itu sudah bisa nutup ya Pak ya? Ini kalau misalnya peredaran rokok ilegal itu bisa diberantas, orang akhirnya ngerokok yang ada cukainya, waduh ini bisa nambah ke kita Mbak. Bisa nambah ke PAD di Jawa Timur, untuk PAD Jawa Timur begitu karena Pak memang pajak rokok itu pajak provinsi. Nah, kalau cukai kan pusat Mbak. Ya. Kalau pusat cukai, tapi pajak rokok itu
provinsi, Mbak. Tadi ada sempat juga Pak Mahrus bilang pajak BBM nih Pak. Nah itu seperti apa Pak? Artinya memang setiap liter BBM yang kita pakai itu ada pajaknya, Mbak. Bisa dilihat di angka pada tahun kemarin kita pada angka sekitar 2,5 triliun, Mbak. Dari apa pajak BBM itu, Mbak. Menyumbang 2,5 triliun. Iya. Besar juga ya Pak ya. Besar, Mbak. Baik, kemudian gimana caranya kalau tadi rokok caranya dengan memberantas rokok ilegal. Kalau BBM dioptimalisasi lagi dengan cara apa, Pak? Nah, ini kurang paham saya kalau BBM. Belum sampai situ ya, Pak ya. Regulasinya sehingga kemudian angka-angka sehingga mendapat itu kita terus terang saya kurang paham, Mbak. Belum sampai situ. Baik. Baik, kita kembali ke yang tadi, Pak, pengelolaan aset daerah yang menjadi sumber, bisa dibilang sumber yang besar juga begitu ya bagi peningkatan atau pendapatan asli daerah begitu, Pak. Ini kerjasama dengan pihak swasta tadi sudah disampaikan oleh Pak Mahrus bahwa memang sudah ada begitu Pak ya, sudah berkolaborasi dengan pihak swasta juga. Tapi Pak, aset-aset di Jawa Timur ini balik lagi tadi kalau misalkan diinventariskan, diketahui peruntukannya seperti apa, kemudian nilai sewanya berapa, itu kan juga akan semakin memudahkan investor ya Pak ya jadinya. Ya betul, kita dorong ke sana, Mbak. Dan ini dilakukan sama Bapenda sudah, walaupun hanya sedikit. Saya lupa di Bapenda itu ada website sewa Jatim apa itu ya. Di situ juga sudah menampilkan beberapa aset milik Pemda, di situ lokasinya, nanti ini peruntukannya, transfer appraisal harga sewanya berapa, ini cocok untuk usaha apa. Nah itu sudah sebagian sudah ditampilkan sehingga enak. Saya membayangkan kalau semua aset Pemprov itu bisa ditampilkan semua sehingga masyarakat Probolinggo misalnya dapil saya itu bisa mengakses, oh ada kebun di sini milik Pemprov, cocok untuk kopi nih. Ini nggak dipakai ternyata. Oh ini ada gedung ini kita buat untuk rumah makan enak ini. Nah, dan di situ sudah lengkap, Mbak. Yang ada itu walaupun sedikit itu bagus sebenarnya. Sudah ada apa harga sewanya, kemudian ada cocok untuk apa. Itu ada, Mbak. Tapi memang masih sangat sedikit. Minim yang ditampilkan itu. Baik. Berarti artinya sebenarnya masyarakat juga ingin ya menyewa aset dari pemerintah, tapi mungkin secara informasi belum bisa secara detail begitu Pak diketahui. Sudah ada, tapi masih belum. Ya karena memang belum ditampilkan di website itu. Belum ditampilkan di websitenya. Kita aja ini terus terang minta file aset itu belum dikasih nih, Mbak. Wah, ini kemarin sudah dikasih hard copy-nya, tebel segini. Nah, cuma kita kan untuk lebih mudah minta filenya kemarin. Bisa dibaca sambil jalan begitu Pak. Semangatnya sama, Mbak. Bagaimana aset-aset ini aman, bagaimana aset-aset ini bisa menghasilkan PAD atau paling enggak nanti ini bermanfaat walaupun enggak menghasilkan PAD. Karena nanti prinsipnya asal tidak melanggar aturan, daripada nganggur, Mbak. Aset-aset itu bisa kita kerjasamakan dengan kelompok-kelompok tani, ya disewakan murah lah misalnya. Karena memang saya lihat ada beberapa aset yang sudah ditawarkan nggak laku-laku ini, entah apa karena mahal, entah karena apa, ya sehingga ada sebagian datang pada kami beberapa kelompok masyarakat, Pak itu kan milik Pemprov, daripada nganggur Pak kita kelompok tani butuh. Bahkan seperti itu Pak. Ya masyarakat ada yang tahu itu milik Pemprov. Seantusias itu ternyata Pak ya. Nah kita akan berpikir bagaimana aset ini ya tetap sekiranya dapat PAD, Mbak. Tapi kalau enggak, daripada nganggur, bagaimana kita buat satu regulasi supaya ini bermanfaat kepada masyarakat secara umum, bukan orang per orang tapi secara kelompok nanti, Mbak. Kalau kita bicara bisnis, kasih gratis dulu, nanti selanjutnya mungkin bisa gitu Pak ya, sambil jalan mendapatkan pendapatan dari situ begitu Pak. Benar, Mbak. Baik Pak, terakhir Pak, bagaimana kemudian Komisi C ini melihat ya terkait dengan aset tadi, usulan-usulan yang bisa disampaikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bu Gubernur khususnya, untuk meningkatkan PAD, kemudian menarik investor juga, dan agar tadi yang disampaikan oleh Pak Mahrus ya,
aset-aset di Jawa Timur ini bisa terinventaris dengan baik, termasuk juga perlukah dibuat kebijakan khusus atau regulasi baru Pak terkait dengan ini? Ya, tentu kita kembali ke tupoksi Mbak ya. Kita ini bermitra dan kita yakin, seyakin-yakinnya Ibu Gubernur beserta jajaran betul-betul punya niat baik, bekerja keras juga bagaimana mensejahterakan rakyat Jawa Timur, dan kita yakin itu. Kemudian kita di legislatif ya sesuai tupoksi juga, kita bagaimana pengawasan ya terhadap program-program pemerintah itu bisa berjalan. Nah, kita di pemerintah ini kan sudah ada aturan-aturan Mbak. Nah, jadi termasuk soal anggaran-anggaran, soal target-target, semuanya kita nanti kembali kepada tapi yakin Mbak, kita ini semuanya sama, nawaitunya sama Mbak. Nawaitunya sama, bagaimana Jawa Timur menjadi gerbang baru Nusantara. Itu ya Pak yang jadi visi misinya Jawa Timur nanti ini sedang dibahas menuju ke sana. Baik kalau gitu. Terima kasih sekali lagi Pak Fahrus sudah berkunjung ke TV 9 dan kita berpodcast bersama nih Pak. Jadi masyarakat Jawa Timur juga karena perlu tahu sosialisasi dan juga kinerja dari Komisi C DPRD Jawa Timur, apa yang sedang dibahas, apa yang sedang diperbincangkan. Ternyata memang bahwa PAD Jawa Timur ini memang sudah bagus, perlu ditingkatkan lagi karena memang ada dua tantangan tadi ya, Undang-Undang HKPD dan juga terkait dengan BUMD yang sedang menjadi sorotan. Kita akan ngobrol lagi di lain waktu Pak Fahrus terkait dengan apa ya kira-kira Pak. Nanti tunggu aja ya pemirsa ya. Sima Perwira dan juga Pak Fahrus pamit dulu, sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh